kasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi seorang misionaris melayani Tuhan di tengah-tengah suku primitif di Afrika. Istrinya dan anaknya dibunuh oleh orang-orang di sana. Anaknya dibuang ke sungai sebagai santapan buaya. Itu semua atas perintah kepala suku primitif yang ada di daerah tersebut. Sedangkan dirinya, misionaris tersebut, ia dikurung dan menunggu saatnya untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa mereka. Pada suatu hari, tiba-tiba terjadi kebakaran yang sangat hebat di daerah itu. Dan orang-orang primitif berusaha untuk melarikan diri, menyelamatkan diri mereka masing-masing karena kobaran api telah merambat ke perumahan mereka. Dan ini merupakan kesempatan bagi misionaris ini untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya dari kurungan tersebut. Tetapi sewaktu ia mau meninggalkan tempat kurungan itu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang anak kecil yang menangis di tengah-tengah rumah yang telah diamuk oleh api kebakaran tersebut. Dengan susah payah, akhirnya ia dapat menyelamatkan anak tersebut. Dan setelah ia perhatikan, barulah ia menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah anak dari kepala suku yang telah membunuh istri dan anaknya tersebut. Sebenarnya ini adalah kesempatan baginya untuk membalaskan dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh kepala suku itu yang telah membunuh istri dan anaknya. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Sebaliknya ia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan dalam doanya, ya Tuhan, apa yang dapat kukorbankan sudah kukorbankan. Sekarang aku mau mengorbankan diriku dengan membawa anak ini kepada kepala suku yang hendak membunuhku. Dan sekali lagi, izinkan aku mengabarkan Injil kepada kepala suku tersebut. Mohon Tuhan, supaya Engkau membukakan pintu penginjilan kepada orang ini, biarpun aku harus mengorbankan nyawaku, kehilangan nyawaku.
Setelah ia berdoa, ia pergi membawa anak tersebut kepada kepala suku tersebut. Saat itu, kepala suku itu dan istrinya sedang menangis, memanggil-manggil nama anaknya yang hilang tersebut. Tiba-tiba, mereka melihat seorang misionaris itu, misionaris yang sangat dibenci oleh kepala suku itu. Dia datang dan dia memeluk dengan penuh kasih sayang anak kepala suku tersebut. Dan kepala suku itu sangat terheran-heran. Dia berpikir dalam hatinya mengatakan, aku berniat membunuhnya, tetapi ia malah menyelamatkan anakku. Aku menganggapnya sebagai musuh dan hendak membunuhnya, tetapi ia menganggapku sahabat dan menyelamatkan anakku. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sejak saat itu, kepala suku itu memberikan kebebasan kepada misionaris itu untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah suku bangsanya. Inilah pengajaran Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada orang banyak dalam khotbah di bukit. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena pada saat itu, kehidupan orang Yahudi sangat dipengaruhi dengan hukum pembalasan yang dikenal dengan istilah hukum lex talionis. Suatu undang-undang yang dibuat oleh Hammurabi, seorang raja Babel. Dalam hukum pembalasan ini ditetapkan bahwa penjahat harus menerima sebagai hukuman persis seperti luka atau kerusakan yang mereka timbulkan pada korbannya. Ini yang sering kita dengar dengan istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini berbicara tentang hukum keadilan. Tujuannya agar orang-orang berhati-hati dalam melakukan hal-hal kejahatan dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, karena setiap kejahatan yang ia lakukan yang merugikan pihak lain, ia harus membayar setimpal. Jadi sebenarnya ini undang-undang ini dibuat untuk memberikan efek jera atau memberikan keadilan atau juga memberikan keamanan dan ketertiban di daerah itu pada saat itu. Jadi dengan memberikan hukum yang setimpal, maka orang-orang akan berhati-hati untuk melakukan kejahatan. Tetapi makin lama ini semakin berkembang di kalangan orang Yahudi, akhirnya tidak ada saling memaafkan jika terjadi kejahatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Masing-masing saling menuntut balas dan kasih juga sudah semakin hilang di tengah-tengah persaudaraan mereka. Inilah yang ingin Yesus tegaskan, hukum pembalasan harus dihapuskan dan diganti dengan hukum kasih. Perasaan benci, sakit hati, dan dendam berganti menjadi pengampunan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mengajarkan hal yang baik, tapi juga yang sangat bertolak belakang dengan apa yang telah mereka dengar dan yang telah mereka terapkan, mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Di sini dalam khotbah di bukit, Yesus meminta untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Sementara yang mereka tahu, musuh harus dijauhi, harus dibenci, harus dihukum. Musuh harus dikalahkan. Bukan untuk ditolong, apalagi untuk dikasihi. Kemudian Yesus juga mengajarkan, Yesus meminta memberi pipi yang lain saat pipi yang satu ditampar. Sementara yang mereka dengar dan yang mereka lakukan, mereka harus membalas jauh lebih sakit atau paling tidak setimpal atas apa yang
dilakukan oleh orang kepada mereka. Ketika atau karena jika seseorang menampar pipi, itu berarti mereka sedang menghina seseorang tersebut. Jadi hal menampar pipi, kita bukan melihat dari hal tindakan kekerasannya saja, tidak. Tapi lebih jelasnya adalah ketika seorang ditampar pipinya, itu menunjukkan suatu penghinaan. Yesus ingin ajarkan pengikut Kristus meski harus menerima hinaan yang memalukan dan menyakiti hatinya, ia harus mampu bersabar untuk tidak membalas, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan, agar kejahatan, penghinaan dapat berhenti dan tidak berkepanjangan, dan akhirnya mereka dapat berdamai dan semua dapat menikmati sukacita. Hal-hal seperti itulah yang Yesus ajarkan. Banyak hal kebaikan yang Yesus ajarkan pada saat khotbah di bukit, tapi secara umum yang Yesus ajarkan itu bertentangan dengan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini juga dikatakan, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kita lihat di sini. Yesus mengajarkan bahkan ketika sesuatu milik kita yang paling berharga sekalipun, jubah kita, harta kita, kekayaan kita diambil oleh orang lain, ini jangan menjadi alasan bagi orang Kristen, pengikut Kristus, untuk memulai permusuhan atau memulai tindakan kejahatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi orang lain tidak hanya kita perbuat hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau dalam ayat 27 dan ayat 35, Yesus meminta supaya orang-orang yang mengikut Yesus mengasihi musuhnya dan berbuat baik kepada orang yang membenci dia. Mengasihi orang lain tidak hanya kita berbuat bagi orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi juga kepada orang yang menjadi musuh kita atau yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita. Kasih yang sesungguhnya selalu mendorong kita berbuat baik kepada siapapun juga. Jika diminta mengasihi orang yang berbuat baik pada kita, maka kita pasti akan langsung setuju dan melakukannya, ya. Coba kalau kita disuruh mengasihi orang yang betul-betul kita kasihi, atau yang kita sayangi, atau teman kita pasti tidak akan menolak, tidak akan berpikir panjang, kita pasti langsung melakukannya. Tapi ini diminta mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita. Mampukah kita melakukannya? Kenyataan yang sering terjadi adalah jika seseorang telah menetapkan seseorang itu sebagai musuh baginya, maka jangankan berbuat baik kepadanya, ketemu dengannya saja dia tidak sudi. Jangankan menegurnya, melihatnya saja dia tidak sudi. Jangankan mendoakan, mengingatnya saja dia tidak suka. Jangankan meminta berkat, begitu dengar musuhnya sakit parah, kecelakaan, bangkrut, dia akan merasa senang, dia akan puas. Bahkan saking puasnya dia akan mengatakan, nah, kau rasa kau kan Tuhan sudah menghukum. Itu dia. Itu yang sering terjadi. Jangankan mendoakan, justru sebaliknya, saat orang-orang yang kita sebut sebagai musuh atau yang memusuhi kita, orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah mencaci kita, dia beroleh celaka, penyakit, kegagalan, penderitaan. Apa yang keluar dari mulut kita? Secara umum, dia akan merasa puas, lega,
dan merasa terbalas sakit hatinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mengasihi? Apakah yang disebut dengan kasih? Kalau kita melihat dalam Alkitab, pengertian kasih menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, di situ dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, jadi nggak ada dendam. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Apakah kita mampu menunjukkan ini hanya pada orang yang kita sayangi? Mungkin kita bisa tidak marah pada orang yang kita sayangi. Mungkin kita bisa tidak cemburu atas keberhasilan dari orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita. Mungkin kita tidak akan mencari keuntungan diri sendiri bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi apakah kita mampu melakukannya pada orang yang menyakiti kita? Mampukah kita tidak marah pada orang yang telah berbuat tidak adil kepada kita? Bagi orang yang telah memfitnah kita, bagi orang yang telah menyakiti kita, ini cukup berat. Tapi mau tidak mau, kita harus berusaha dalam kehidupan kita untuk melakukannya. Dalam ayat 35, Yesus mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah kita lihat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari belajar dari teladan yang diberikan oleh Yesus tentang mengasihi musuh. Meskipun Yesus dihina, meskipun Yesus disiksa, difitnah, namun dia tetap mendoakan musuhnya dan mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kayu salib itu dia doakan. Dia sudah dicambuk, dia diludahi, dia dimaki, dia menderita. Tapi Yesus tidak membalas, bukan tidak bisa. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah berbuat tidak adil, curang terhadap kita. Biarlah kita mengatakan bahwa mereka memang tidak mengetahui itu sehingga mereka menyakiti kita. Yesus mengorbankan nyawanya untuk musuh-musuhnya, umatnya yang selalu menolaknya, bahkan mungkin kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita menolak untuk melakukan firman Tuhan, ketika kita menolak untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih, maka kita adalah musuh. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yesus tetap mengasihi kita dan tidak membalaskan kejahatan kita. Tetapi Yesus tetap melakukan kebaikan terhadap kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf juga mengasihi orang yang membencinya. Orang yang telah sangat-sangat menyakitinya, menjualnya. Yusuf berbuat baik pada orang yang telah melakukan kejahatan padanya, yaitu saudara-saudaranya, abangnya. Yusuf mampu memaafkan dan tetap mengasihi karena ia selalu memandang secara positif apa yang telah dilakukan saudaranya. Dia tidak merasa dirinya benar dan dia tidak mempersalahkan saudaranya. Kalau kita lihat di 1 Musa atau Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mendahului kamu. Dia dijual.
Sebenarnya kalau dia berhenti di situ, saat dia dijual, dia pasti akan begitu benci, dendam terhadap saudara-saudaranya. Tapi Yusuf berpikiran positif. Saat dia telah dijual dan dia sampai ke istana Firaun dan dia memiliki jabatan yang bagus di situ, dan dia juga pada akhirnya dapat memanggil saudara-saudaranya pada saat kelaparan yang terjadi di negeri orang tua mereka. Itu dikatakan dia melihat secara positif. Jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mendahului kamu. Saya pikir inilah yang akan menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kita mulai hari ini belajar untuk berpikir positif terhadap orang-orang yang menyakiti kita, terhadap orang-orang yang bertindak tidak adil, curang terhadap kita, terhadap orang-orang yang membenci kita, yang merancanakan hal-hal jahat dalam hidup kita. Mari kita berpikiran positif. Inilah ajaran Yesus yang harus kita lakukan. Dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sudah memutus rantai kejahatan. Jika setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, maka setiap hari rantai kejahatan ini akan terus bertambah dan bertambah, dan akhirnya ia tidak akan pernah habis dan tidak akan putus. Akibatnya hidup akan terus dipenuhi kebencian, amarah, dendam, sakit hati, dan saling membalas untuk saling menyakiti. Jadi bagaimana kita supaya bisa untuk memutuskan rantai kejahatan itu dengan tidak membalaskan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi kalau si A melakukan kejahatan kepada saya juga membalasnya, maka yang lain juga akan ikut membalasnya, maka akan semakin banyak rantai kejahatan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus juga menuntut dari orang-orang yang percaya kepadanya, yang ingin mengikut dia. Dalam ayat 31 dikatakan, apa saja yang kau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah juga demikian. Apa yang kita inginkan dari orang lain? Secara umum, pasti kita selalu menginginkan hal-hal yang baik yang orang perbuat pada kita. Kita ingin orang tidak berbuat curang pada kita. Kita ingin orang bersikap ramah, baik, hormat, perhatian, sayang kepada kita, dan lain sebagainya. Kita ingin dihormati, dihargai. Maka hormati dan hargailah lebih dahulu orang lain. Kita ingin orang lain bersikap ramah kepada kita, maka kita harus bersikap ramah lebih dahulu kepada orang lain. Jadi jangan kita menginginkan orang ramah kepada kita, tapi kita nggak pernah ramah. Kita sangat cuek. Kita ingin orang bersikap adil pada kita, tapi kita tidak pernah berbuat adil lebih dahulu. Kita ingin orang mengasihi kita, kita nggak pernah mengasihi dia. Kita ingin orang bersikap lemah lembut kepada kita, tapi kita lebih dahulu melakukan perkataan kasar, ketus, emosional, dan lain sebagainya. Yesus ingin katakan, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang tidak engkau inginkan diperbuat orang kepadamu. Jangan lakukan. Kau tidak ingin dibenci, jangan benci orang lain. Kau tidak ingin dijelek-jelekkan, jangan jelek-jelekkan orang lain. Kau tidak ingin dipukul, jangan pukul orang lain. Kau tidak ingin dicubit, jangan cubit orang lain. Gak mau dihina, jangan hina orang lain. Jangan menuntut orang lain melakukan hal-hal baik kepada kita, sedangkan kita sendiri selalu melakukan kejahatan pada orang lain. Jangan menyusahkan dan jangan menyakiti orang lain. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian padamu. Perbuatlah musuhmu sebagai teman, maka ia juga akan menganggapmu sebagai teman. Sama seperti misionaris tadi. Dia menganggap kepala suku itu bukan sebagai musuh. Dia menganggapnya sebagai teman. Sehingga dia menolong anak dari kepala suku yang telah membunuh istri dan anaknya.
Dan sebaliknya, ketika dia sudah menganggap kepala suku itu sebagai sahabatnya, temannya, orang yang tidak ia benci, ketika dia mengasihinya, maka kepala suku itu pun menganggapnya sebagai teman, sahabat yang harus ia kasihi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 sifat yang perlu kita ketahui. Jika membalas kebaikan dengan kejahatan, itu adalah sifat atau tabiat iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, jika membalas kebaikan dengan kebaikan, itu adalah sifat atau tabiat manusia. Ini yang sering kita lakukan. Orang baik terhadap kita, kita baik terhadapnya. Atau kita sudah baik kepadanya, dia baik kepada kita. Yang ketiga, jika membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah tabiat atau sifat Allah. Tabiat atau sifat manakah yang ada pada kita? Menuruti sifat iblis kah? Yang membalas kebaikan dengan kejahatan, orang sudah baik kepada kita, kita jahat terus. Orang sudah memberikan hatinya, kasih sayangnya kepada kita, kita benci terus. Ataukah kita sifat duniawi? Dia baik dulu kepada kita, baru kita baik? Atau kita baik kepadanya karena kita ada maunya? Atau yang ketiga, sifat Allah. Meski orang berbuat jahat, kita bisa dapat berbuat baik. Itulah keistimewaan kita. Dan itu yang dikatakan tadi dalam nats kita pada hari ini. Dikatakan tadi, kalau kita melakukan yang baik kepada orang baik, apa keistimewaan kita? Jika kita memberikan pinjaman pada orang dan kita menuntut kembali, apa keistimewaan kita? Karena orang jahat juga melakukan itu. Dia juga mengharapkan balasan. Dia juga melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi, membuat kita istimewa adalah ketika kita dapat membalas perbuatan orang yang jahat, kita tetap selalu melakukan kebaikan. Ketika orang bersikap jutek kepada kita, tapi kita tetap ramah kepadanya. Ketika orang cuek kepada kita, kasar kepada kita, tapi kita bisa tetap menjawab dengan lemah lembut dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang mampu mengasihi musuh, orang-orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang berkarakter unggul, anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus menginginkan pengikutnya berbeda dari dunia ini, harus memiliki kelebihan. Di sini Yesus menegaskan bahwa berbuat baik jangan hanya dilakukan kepada orang baik saja, tetapi juga harus mampu melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ayat 32 sampai ayat 33. Meskipun setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kejahatan oleh orang-orang yang membenci atau yang memusuhi kita, tapi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi upah bagi kita. Dalam ayat 35 dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baik padanya, berdoalah baginya, dan tetap berbuat baik pada orang yang selalu jahat kepada kita. Maka kebaikan kita akan membuatnya malu, dan itu akan menghancurkan kekerasan serta dendam dalam hatinya, sama seperti kepala suku tadi. Dalam Rom 12 ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan supaya orang yang membenci kita mau menerima kita menjadi sahabatnya? Supaya dia mau menerima kita kembali dalam persekutuan kasih? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dasar kita mengasihi musuh, dasar kita membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ayat 36. Dalam ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati merupakan bagian dari produk kasih. Dalam 1 Korintus 13 tadi. Murah hati bisa kita artikan sebagai orang yang suka memberi, pengasih, penyabar, penyayang, suka menolong, dan baik hati.
juga ramah tamah. Tanggung jawab kita mewarisi sifat-sifat baik dari Bapa kita. Tadi dikatakan di sini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kita harus mewarisi sifat-sifat baik dari Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang pengasih, penyayang, baik hati, suka menolong, lemah lembut, dan juga berbelas kasihan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki kemurahan hati. Memberi bukan karena kita memiliki lebih, tapi kita memberi dari apa yang kita miliki saat ini, berbagi dari apa yang ada pada kita. Memberi dengan keikhlasan tanpa ada tujuan, mendapatkan balasan, mendapatkan pujian, atau ada tujuan karena membalas kebaikan yang telah kita terima dari orang lain. Menjadi murah hati seperti Bapa kita. Ini bukan hanya menyangkut hal memberi bantuan secara materi, tetapi juga menyangkut hal mengampuni, memaafkan, menerima keberadaan orang yang telah berbuat curang, orang yang telah tidak adil pada kita, orang yang telah merugikan kita, yang telah menyakiti dan melakukan kejahatan pada kita. Bermurah hatilah. Ini akan sangat sulit kita lakukan. Tapi jika kita ingin dianggap sebagai anak Allah yang sejati, maka mari kita berusaha berjuang meskipun sangat sulit untuk melakukannya. Tapi bukan dalam arti tidak bisa. Sulit tapi bukan tidak bisa. Mari berjuang mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah ini kita diingatkan kembali tentang pengajaran Yesus untuk bersedia mengasihi musuh, berbuat baik pada musuh, mendoakan musuh, atau orang yang telah mencaci kita. Kita tanya diri kita masing-masing. Pernahkah kita berdoa agar kehidupan musuh kita diberkati Tuhan? Agar usahanya berhasil? Agar ia baik-baik dan sehat selalu? Agar ia mau memaafkan kita dan mau menerima kita kembali sebagai sahabatnya? Apakah kita mau mendoakan kesembuhannya jika dia sakit? Ini yang diinginkan dari kita. Dan kita akan terus berjuang untuk sampai kepada kesempurnaan ini. Supaya Bapa kita yang menginginkan kita untuk melakukan ini merasa bangga memiliki anak seperti kita. Yang kedua kita lihat, ingatlah satu hal, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan karena pembalasan adalah milik Allah. Kita tidak boleh menggantikan hak Allah untuk membalaskan luka hati kita dengan melukai orang lain. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan karena iblis akan merasa senang dan dia pasti akan tertawa. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya, iblis akan tertawa. Ketika orang bersikap kasar kepada kita, membentak kita, memaki kita, dan kita balas memaki dia, maka iblis akan tertawa. Jika kita pakai hukum pembalasan itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika orang meninju kita, merontokkan gigi kita, dan kita membalas meninju lawan kita itu, dan merontokkan juga giginya, iblis akan tertawa. Dan Allah akan bersedih. Iblis akan tertawa karena anak-anak Tuhan mau tunduk pada keinginannya. Dan menentang keinginan Bapanya di surga. Karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita menganggap diri kita sebagai anak Bapa di surga, bermurah hatilah, saling memaafkan, melakukan kebaikan, meskipun orang-orang melakukan kejahatan di sekitar kita. Bermurah hatilah, sama seperti Bapa kita di surga, murah hati. Amin.